Pemerintahan Prabowo Gibran meluncurkan program pemeriksaan kesehatan gratis. Program ini merupakan bagian dari program hasil terbaik cepat atau PHTC yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto pada 2025. Program pemeriksaan kesehatan gratis ini dirancang untuk 60 juta warga Indonesia pada tahun pertama, yaitu 2025. Jumlah ini akan terus meningkat dengan target 200 juta orang dalam 5 tahun mendatang. Anggaran sebesar 4,7 triliun rupiah telah disiapkan dalam APBN 2025. Program pemeriksaan kesehatan gratis sudah dimulai sejak 10 Februari 2025. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin tekankan pemeriksaan kesehatan gratis bukan hanya bertujuan untuk mengobati, tetapi juga kepada pencegahan. Pelaksanaannya pun akan berlaku di puskesmas, bukan rumah sakit. Ini bayangkan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Jadi beda istilahnya dengan yang seperti yang dilakukan di rumah sakit, ini dilakukan di puskesmas untuk kelompok balita. Jadi baru lahir pun ada tuh screening yang harus dilakukan. Kemudian anak-anak, remaja, karena beda screeningnya. Kemudian dewasa dan juga lansia. Karena screeningnya berbeda-beda, karena jenis penyakit yang diperiksanya juga berbeda-beda. Program pemeriksaan kesehatan gratis berbeda dari screening kesehatan BPJS Kesehatan, dengan pemeriksaan yang lebih spesifik sesuai golongan usia. Pemeriksaan kesehatan gratis mencakup 14 penyakit dan dibagi menjadi beberapa kelompok. Pemerintah telah mengklasifikasikan pemeriksaan berdasarkan usia. Untuk balita, pemeriksaan difokuskan pada penyakit-penyakit bawaan lahir. Bila terdeteksi, penyakit ini bisa ditangani lebih awal dan mencegah risiko keterbelakangan mental pada anak. Sementara untuk remaja, pemeriksaan difokuskan pada obesitas, diabetes, hingga kesehatan gigi. Sementara untuk usia dewasa, pemeriksaan berfokus pada deteksi dini kanker seperti kanker payudara, leher rahim, paru, dan usus besar. Penyakit hipertensi juga menjadi salah satu perhatian pemerintah. Tidak hanya itu, kesehatan jiwa juga masuk dalam fokus pemeriksaan. Untuk warga lanjut usia, pemeriksaan mentitik beratkan pada kondisi kesehatan yang berkaitan dengan proses penuaan seperti Alzheimer, osteoporosis, dan stroke. Untuk menikmati program ini, warga harus mendaftarkan diri melalui ponsel di aplikasi Satu Sehat. Nantinya, bila sudah terdaftar, warga bisa datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat untuk menunjukkan kartu identitas. Bila sudah terverifikasi, mereka bisa menikmati pemeriksaan kesehatan lengkap secara gratis. Apabila warga yang tidak memiliki ponsel atau kesulitan menggunakan aplikasi, bisa mendaftar langsung ke puskesmas terdekat. Pemerintah berharap program ini mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan melalui deteksi dini dari berbagai penyakit, serta mampu meningkatkan harapan hidup rakyat Indonesia. Masih bersama kami di program di mana kita akan mengulas nawacita 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Dan satu hal yang juga disampaikan kepada publik oleh Presiden Prabowo Subianto adalah meningkatkan kesehatan masyarakat. Di Kementerian Kesehatan yang juga disampaikan ada pencapaian yang diulas dan juga diumumkan kepada publik. Nah, ini menarik pemirsa. Saya Yudi Handoyo, hari ini sudah bersama dengan Profesor Dante Saxono Harbuwono, Wakil Menteri Kesehatan RI. Halo Pak Dante. Halo Yudi. Sehat ya Prof ya? Alhamdulillah sehat. Nah, ini menarik nih Prof, karena ketika Presiden Prabowo pidato, quick win yang disampaikan, salah satunya adalah di kesehatan. Itu apa saja Prof, quick win di Kementerian Kesehatan sebenarnya? Jadi dari 8 quick win program Bapak Presiden itu, 3 diantaranya itu milik Kementerian Kesehatan. Nah, ditugaskan kepada Kementerian Kesehatan. Yang pertama adalah cek kesehatan gratis, yang kedua adalah penurunan kasus TBC, dan yang ketiga adalah pembangunan rumah sakit, peningkatan dari tipe D ke tipe C di daerah-daerah terpencil.
Jadi bebannya memang dari 83 kita cukup banyak. Prof, soal cek kesehatan gratis, kita sambil jalan ya Prof. Yuk. Izin. Ini sehingga saat ini capaiannya seperti apa Prof, cek kesehatan gratis? Apakah masyarakat sudah begitu banyak yang sudah antusias untuk mengikutinya? Pertama kali kita canangkan ini di 10 Februari 2025. Waktu itu kita tetapkan berdasarkan hari ulang tahunnya. Jadi yang ulang tahun dapat hadiah dari Presiden untuk lakukan cek pemeriksaan kesehatan gratis. Tapi kok lajunya sedikit, kemudian kita rubah strateginya. Gak mesti pada saat ulang tahun, tapi kapanpun boleh melakukan pemeriksaan kesehatan. Langsung grafiknya naik, naik angka hariannya. Kita monitor setiap hari. Kemudian kita kembangkan lagi cek pemeriksaan kesehatan gratis tidak saja di fasilitas kesehatan, tetapi juga di sekolah. Tambah naik lagi hingga pada akhir bulan-bulan ini kita sudah bisa mencapai 600.000 setiap harinya. 600.000 setiap hari? 600.000 setiap harinya. Okay. Total yang sudah kita periksa itu kan targetnya setahun ini 50 juta. Tapi per 20 Oktober kemarin, tepat 1 tahun, kita sudah mencapai 43 juta jiwa. 43 juta jiwa penerima manfaat cek kesehatan gratis. Penerima manfaat cek kesehatan gratis. Jadi kalau saya hitung kalau satu hari 600.000, mungkin ya kita bisa melampaui target 20 juta jiwa dari yang ditargetkan 50 juta jiwa untuk tahun ini. Berarti itu bagian dari PHTC itu ya, program hasil terbaik cepat ya Prof? Program hasil terbaik cepat. Cek kesehatan gratis itu berarti ada responsif ketika pertama kali digalangkan dengan hari ulang tahun ya? Iya. Terus itu ditingkatkan, tidak hanya harus hari ulang tahun, berarti ada adaptasi ya dari pemerintah untuk terus meningkatkan itu. Terus kita upayakan peningkatan ini sejalan dengan kesadaran masyarakat untuk melakukan cek pemeriksaan kesehatan gratis. Kenapa begitu? Karena ini adalah salah satu program yang paling besar dilakukan yang pernah ada di bidang kesehatan. Coba bayangkan Yudi, waktu stunting kita itu targetnya cuma 24 juta, ya kan? Terus waktu kegiatan kesehatan lainnya, misalnya kesehatan lain, COVID, vaksinasi sekitar 150 sampai 200 juta. Cek kesehatan gratis akan diberlakukan dan mencapai target 280 juta lebih seluruh penduduk Indonesia. Jadi ini adalah program terbesar yang ada di pemerintahan Bapak Prabowo, Pak Gibran. Berarti ada kesadaran diri masyarakat untuk mengetahui kondisi kesehatannya ya Prof. Artinya inilah solusi yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat selama ini. Karena gini, pemeriksaan kesehatan itu kan penting. Kalau pemeriksaan kesehatan itu dilakukan pada saat orang sudah parah kondisinya, maka biaya kesehatan tuh mahal jadinya. Iya. Kalau di saat-saat dilakukan pada saat kondisi dini menjadi murah. Dan ini adalah hadiah dari Bapak Presiden karena setiap pemeriksaan kesehatan itu sebenarnya adalah hadiah dari pemerintah kepada masyarakat, memakan biaya sekitar 2,5 sampai 3 juta. Jadi masyarakat kita himbau untuk memanfaatkan hadiah yang 2,5 sampai 3 juta per orang ini untuk melakukan pemeriksaan kesehatan gratis. Dan Prof, berarti kan ada yang terdiagnosa ketika cek kesehatan gratis ternyata memiliki penyakit berat. Nah ini seperti apa tindak lanjutnya sebenarnya Prof? Semua orang yang terdiagnosis penyakit spesifik pada saat cek kesehatan gratis langsung hari itu juga diberikan obat di fasilitas kesehatan. Jadi ini salah satu langkah terobosan untuk mendiagnosis. Dan apa yang kita temukan, ternyata sepertiganya saja yang sudah diketahui penyakit sebelumnya. 2/3-nya, 3 kali lipatnya itu belum diketahui penyakit sebelumnya. Misalnya saya ambil contoh hipertensi ya. Hipertensi itu di kelompok lansia itu sekitar 1/3 lansia itu hipertensi. Itu baru tahu pada cek kesehatan gratis ini. Karena nggak ada gejala sebelumnya. Dan ini kan berbahaya. Kalau nanti didiamkan, dia bisa jadi sakit ginjal, jadi cuci darah, bisa jadi stroke, bisa kena serangan jantung yang biaya kesehatannya jauh lebih mahal dibandingkan dengan mendeteksi ketika dia awal-awal hipertensi. Karena maaf ya Prof ya, mungkin momok kekhawatiran masyarakat adalah kalau diperiksa malah ngeluarin biaya tinggi, itu yang dikhawatirkan jadi nanti saja gitu. Jadi semua kan ada
apalagi masyarakat yang punya BPJS, kalau ketahuan penyakitnya langsung diobati. Kalau bisa diobati di fasilitas kesehatan puskesmas yang melakukan cek pemeriksaan kesehatan gratis, langsung diobati di puskesmas. Kalau nggak bisa, kita langsung rujuk lagi ke tingkat fasilitas kesehatan yang lebih tinggi. Jadi ini terus berjenjang dan akhirnya masyarakat mendapatkan pengobatan yang maksimal dari hasil cek pemeriksaan kesehatan gratis tersebut. Jadi tanpa biaya. Tanpa biaya ya. Iya. Apalagi ada kekhawatiran juga masyarakat itu kecenderungannya, toh sekarang juga udah sehat lah, udahlah nggak usah tahu kesehatan. Kadang-kala itu yang menjadi. Nah, kita lihat tuh ya dari kelompok, misalnya kelompok dewasa itu yang paling tinggi itu obesitas. Ya. Obesitasnya tuh kira-kira sepertiga juga tuh dari kelompok usia dewasa. Dan obesitas ini adalah salah satu penyebab terjadinya penyakit kardiovaskuler atau penyakit pembuluh darah dan jantung di kemudian hari. Dia bisa jadi hipertensi, dia bisa jadi diabetes, dia jadi serangan jantung, bisa jadi stroke dan sebagainya. Dia memang tidak punya keluhan, tapi kalau dia diketahui akan lebih baik karena kita punya analisis sesudah dilakukan cek pemeriksaan kesehatan gratis. Sebagai contoh saya ambil Framingham Score yang selalu saya sampaikan. Framingham Score ini bisa mendeteksi 10 tahun lagi orang ini akan jadi serangan jantung apa enggak. Itulah keunggulan cek kesehatan gratis ini. Jadi 10 tahun sebelum penyakitnya itu terjadi, dia sudah diketahui faktor resikonya. Disitulah diobati. Jadi masyarakat jangan takut. Kalau diperiksa, walaupun badannya nggak ada keluhan, merasa sehat, tapi ketika diketemukan faktor resikonya, cepat diobati dan bisa ditanggulangi supaya pembiayaannya tidak mahal. Ini juga dalam upaya kita untuk meningkatkan angka harapan hidup masyarakat Indonesia. Angka harapan hidup masyarakat Indonesia sampai saat ini itu sekitar 71 tahun. Di Jepang udah 84 tahun. Di negara-negara Skandinavia juga sekitar 80 tahun. Dengan cek pemeriksaan kesehatan gratis, kalau diketahui sedini mungkin, maka pengobatannya akan berlangsung bertahap, tidak menjadi parah, sehingga akhirnya pada saatnya nanti angka harapan hidup masyarakat Indonesia akan makin meningkat. Ini banyak juga masyarakat yang akhirnya terketuk hatinya untuk mencoba melakukan pemeriksaan kesehatan begitu. Nah, bagaimana langkahnya, Prof? Nanti ketika masyarakat ingin mencoba itu? Paling gampang datang ke puskesmas. Puskesmas di mana saja, langsung daftar dicek pemeriksaan kesehatan gratis. Gitu. Atau daftarkan melalui kanal-kanal elektronik juga bisa. Di kanal-kanal elektronik juga bisa, di Satu Sehat juga bisa. Waktu nanti daftar di Satu Sehat, nanti akan diingatkan kapan dia akan datang, kapan akan dapat giliran. Yang paling gampang sih langsung datang ke puskesmas, pasti dilayani deh untuk cek kesehatan gratis ini. Jadi ingat loh, 2,5 juta loh, 2,5 juta sampai 3 juta untuk satu orang. Kan itu gratis dari pemerintah, dari Pak Prabowo. Jadi ini harus dimanfaatkan oleh masyarakat. Ya, semoga dengan tayangan ini semuanya makin sadar ya, Prof ya. Iya. Ini juga sudah sampai ke anak-anak juga ya, Prof ya, untuk ke sekolah-sekolah. Jadi panelnya, menunya kita bagi untuk bayi yang baru lahir, untuk anak-anak prasekolah, untuk anak-anak sekolah, untuk dewasa, untuk lansia. Itu yang dicek tuh beda-beda. Yang dicek itu beda-beda. Sebagai contoh misalnya untuk bayi yang baru lahir, itu langsung dicek tuh apakah ada kelainan jantung apa enggak, apakah ada berat badan lahir rendah atau tidak, apakah ada kelainan genetik atau tidak. Itu pada bayi baru lahir. Untuk prasekolah misalnya diperiksa giginya, diperiksa status kesehatan gizinya, diperiksa mentalnya juga, dan seterusnya. Nanti akan terus diperiksa bertahap melalui menu-menu masing-masing. Jadi anak-anak juga masuk. Baik. Kita ingin bahas tentang program lainnya juga, quick win lainnya juga ya, Prof ya. Tapi kita jeda terlebih dahulu, Prof. Kita akan segera kembali. Pemirsa tetap bersama kami. Kami segera kembali.